Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 ya. Sudah siap? Dan buka buku paket kalian ya. Yang tema 1, subtema 3 di pembelajaran 5. Nah, mari kita perhatikan. Kalian perhatikan gambar yang ada di video ibu ini ya. Ada anak bersepeda, berlari. Main lompat tali di situ ya. Pernahkah kalian melakukan olahraga? Apa manfaat olahraga? Nah, kalian jawab nih masing-masing. Pernah nggak kalian melakukan olahraga? Tuh. Apa manfaat olahraga bagi tubuh kita? Nah, salah satunya adalah olahraga dapat melenturkan otot kita. Udah tahu kan kita akan membahas apa di pembelajaran hari ini? Kita akan membahas tentang otot tubuh pada manusia. Tahukah kamu apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit otot pada manusia? Kira-kira apa ya kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Nah, kita pelajari hari ini. Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. Yang kedua, atrofi. 3, stiff atau kaku leher. Yang keempat, tetanus ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah hipertrofi. Kalian perhatikan, ada 2 gambar tangan. Bagian lengan, ada yang warna merah itu adalah otot ya. Nah, itu ada otot normal bicep decrease in bicep due to muscle atrophy ya. Tuh. Ya. Nih, itu 2 gambar tangan. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas terus-menerus secara berlebihan. Ini hipertrofi ya. Nah, hipertrofi itu jadi kalau pada gambar tangan itu, nah di situ dia ada yang warna merah itu kan yang decrease in biceps itu dia dalam keadaan otot normal ya. Nah, kemudian ada lengan yang satunya itu dia yang bagian warna merah itu membesar. Nah, di situ itulah dimaksud dengan hipertrofi. Jadi karena otot karena keadaan sel otot itu diberikan kegiatan atau aktivitas terus-menerus secara berlebihan. Seperti kalau kalian tengok di gambar lengan itu kan ada yang lengan yang bagian kecil itu dia dalam keadaan normal. Kemudian yang banyak lengkung-lengkung besar itu, nah itu yang dimaksud hipertrofi ya, keadaan sel otot yang menjadi membesar, ototnya menjadi membesar dan menjadi lebih kuat.
Nah, sekarang atrofi. Nih, kalau atrofi itu otot yang normal, kemudian yang di sebelahnya lagi itu ototnya mengecil. Kelainan otot yang mengecil atau lemah, fungsi otot yang menurun. Jadi dalam gambar pertama itu kan dalam keadaan otot yang normal ya. Kemudian pada gambar kedua itu ototnya mengecil, itu kelainan ya yang dimaksud dengan atrofi di situ. Jadi kelainan otot yang semakin lama semakin mengecil dan fungsinya semakin menurun, kemudian keadaannya semakin lemah. Nah, sekarang perbedaan sel otot normal, atrofi, dan hipertrofi. Tuh. Jadi yang di bagian tengah itu, nah di situ ya, itu ada atrofi, hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, diplasia. Nah, atrofi itu dalam keadaan otot normal, kemudian ada panah, dia mengecil. Kalau hipertrofi dalam keadaan sel otot yang normal, kemudian ada panah itu sel ototnya membesar. Itu hipertrofi. Untuk hiperplasia, metaplasia itu tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena itu kita tidak membahas tentang itu. Cukup kalian perhatikan yang bagian atrofi dan hipertrofi saja. Stiff atau kaku leher. Nah, kira-kira yang seperti apa itu stiff atau kaku leher? Nah, perhatikan gambarnya. Nah, stiff atau kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi terasa kaku bagian leher kita. Nah, kalau di gambar yang atas itu, perhatikan di bagian yang dikasih warna merah-merah. Nah, di situ menunjukkan bahwa otot di bagian situ dia terasa kaku, ya. Kemudian yang selanjutnya tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Jadi, kalau tetanus itu disebabkan oleh adanya infeksi, ya. Infeksi yang disebabkan dari bakteri Clostridium tetani. Pernahkah kamu mengalami sakit di leher saat bangun tidur? Nah, saat kita bangun tidur, tiba-tiba terasa leher kita sakit. Pernah nggak kalian kira-kira mengalami hal itu ya? Nah, bagaimana cara mengatasi salah bantal? Atau seperti yang tadi digambar, tiba-tiba kayak bangun tidur, terasa leher kita terasa tidak enak, kaku leher, atau banyak orang mengatakan salah bantal. Nah, cara mengatasinya, yang pertama posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras. Yang ketiga, jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Jadi bagi kalian yang kalau menggunakan kipas angin, kalau bisa usahakan kipas angin itu kita kena pantulannya saja. Misalkan kita pantulkan ke dinding. Jadi jangan langsung ke arah tubuh kita ya.
tidak tidur dengan kasur yang keras. Nah, itu salah satu cara mengatasi salah bantal atau kaku leher pada tubuh kita. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kelainan gangguan pada sel otot. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, itu tentang komik. Nah, kira-kira kalau kita membahas tentang komik, apa yang ada di bayangan kalian? Pernah nggak kalian itu membaca sebuah komik? Atau bahkan kalian punya komik di rumah? Kalau kalian punya, kalian perhatikan komik kalian ya. Nah, biasanya dalam komik berbentuk seperti ini kan? Salah satu contohnya. Nah, perhatikan ya. Yang ibu tandai garis merah itu artinya satu kotak gambar komik disebut satu frame. Jadi komik itu dalam bentuk percakapan yang terkotak-kotak gitu kan. Nah, satu kotak gambar seperti yang ibu tandai warna merah itu dalam komik itu disebut satu frame. Ya, satu bagian, satu frame. Nah, kalau yang ini namanya apa? Balon kata. Jadi kalau dalam komik nggak asing kan, pasti ada balon kata. Nah, ciri-ciri komik apa sih kira-kira? Yang pertama, menyegarkan cerita. Jadi komik itu kenapa disebut menyegarkan cerita? Karena dia membawa suasana yang berbeda seperti ketika orang bercerita, ya kan? Proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Yang kelima, pengembangan watak sederhana. Terakhir, mengandung humor. Biasanya rata-rata mengandung humor ya. Kalau kita baca komik itu kan kadang kita merasa lebih seru dibanding kita membaca sebuah cerita yang dalam bentuk buku gitu, hanya tulisan aja. Kayaknya lebih seru kalau cerita itu kita bentuk dalam bentuk komik, ya kan? Nah, proporsional di sini maksudnya teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung dalam cerita. Jadi ketika kita membaca sebuah komik, kita membaca teks dan kita melihat gambar, seolah-olah kita sebagai pembaca di situ terasa terlibat langsung dalam sebuah cerita di dalam komik itu. Nah, komik biasanya menggunakan bahasa percakapan. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, sehingga ketika kita membaca itu lebih mudah untuk memahami isi dari sebuah cerita. Nah, kalau pengembangan watak sederhana di sini maksudnya tujuannya agar pembaca mudah memahami, maksud Ibu ya. Tulisannya di situ salah. Tujuannya agar pembaca mudah memahami isi cerita. Jadi pengembangan watak di sini itu tidak dibuat secara berlebihan dan tidak dibuat lebih rumit. Jadi penunjukan watak di situ lebih sederhana. Contoh dari bahasa saja mereka menggunakan bahasa sehari-hari untuk komik ya, sehingga ketika kita membaca komik itu kita lebih mudah untuk memahami cerita yang ingin ditonjolkan dari sebuah komik tersebut.
Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Maaf kalau mungkin materi yang Ibu sampaikan masih banyak kekurangan. Jadi, untuk materi kali ini tugasnya silahkan kalian membuat sebuah komik. Ada di buku paket kalian ya, kalian buka di pembelajaran 5, ada tugas tentang membuat komik. Temanya bebas, Ibu tentukan ya, temanya bebas. Kalian mau buat komik itu minimal 6 frame. 6 frame seperti yang tadi ya. Kan satu kotak itu disebut satu frame. Jadi kalian buat contoh komik percakapan tema bebas terdiri dari 6 frame ya. Kemudian kalian juga kerjakan LKS tema 1 bagian evaluasi subtema 2. Ya, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.